Baik, selamat siang teman-teman semua. Eh, kita coba perhatikan ini ya, materi kita lanjut tentang ekonometrik ini. Nah, di sini kita di kelas kita sudah dapat teori, jadi di sini saya coba fokus ke olah data ini ya. Nanti kita coba lihat secara statistik deskriptif yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi begitu untuk mengolahnya dan apakah statistik deskriptif dapat membuktikan eh, tanda-tanda bahwa asumsi klasik itu bisa dideteksi sejak awal ya, sebelum dia diolah di aplikasi statistik begitu ya. Namun bisa bisa juga kondisinya keadaannya itu bahwa ada kondisi yang kita dapat di statistik deskriptif terkait tanda bahwa data ini tidak berdistribusi normal, tapi bisa jadi ada beberapa hal terkait tren ya, terkait tren bahwa data itu bisa diolah gitu. Nah, ini yang kita coba pastikan ya. Nah, ini ada data 10 tahun ya, sekitar 10 tahun ini karena kita hitung pertumbuhan, makanya kita perlu data 2014 ya. Nah, ini data Kabupaten Toraja Utara ini ya, mengenai fokus pariwisata yaitu dari proksi PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum dan juga jasa lainnya ya, hiburan dan juga produk domestik regional bruto, terus fokus keuangan daerah, pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah gitu ya. Nah, pertanyaannya data ini dari mana ya? Dengan data konversi eh, dalam miliar ya. Berarti ini bukan data yang terukur aslinya ya. Karena data murni konversi dalam satuan miliar. Nah, data ini kita bisa dapat di eh, website ya. Yang pertama itu kita tulis saja di portal ya, portal DC, portal APBD aja, portal APBD ya. Nah, ini eh, bisa jadi ini ya. Nah, ini kita bisa dapat ini data ini di sini ya. Data tentang tadi fokus keuangan daerah ini ya. Datanya ini kita bisa akses ini. Misalnya kita eh, Desember 2024 ya. Terus kita tulis Sulawesi ya itu ya. Sulawesi Selatan, kita tulis Toraja. Nah, Toraja Utara kita submit. Nah, datanya ini akan muncul di 2024. Makanya tinggal di download jadi Excel ini ya. Nah, data asli ini yang kita olah. Nah, ini kan satuannya masih masih dalam miliar ini ya. Seperti itu ya. Nah, itu data yang berikutnya data tentang pariwisata proksi PDRB. Kita cari aja di BPS ya, BPS Toraja ya. Toraja Utara gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat datanya di sini. Nah, ini salah satu kemampuan juga baik untuk teman-teman yang kontrak mata kuliah ekonometrik di Universitas Cendrawasih untuk memahami hal-hal ini ya, proses pencarian data ini. Nah, di sini kita tinggal bisa ngeklik, eh, sorry, internet ya, internet saya agak lambat. Nah, ini kita bisa cari nanti ada pilihan muncul itu tabel dinamis ya, tabel dinamis. Nah, kalau sudah produk ya, tabel dinamis, nanti teman-teman ada dua cara. Kita bisa ambil data PDRB itu dari DDA dalam bentuk dokumen, tapi kita ketik manual. Nah, yang berikutnya BPS mengeluarkan tabel dinamis ini. Dalam artian kita bisa mencari instrumen datanya di sini ya. Nah, ini mungkin hal-hal lain terkait teknis pengantar aplikasi komputer ya sebenarnya untuk mencari data ini. Eh, nah, sumbernya dari sini ya, data-data ini. Nah, dari data ini maka kita coba olah, ya kita coba olah secara tendensinya, bukan tendensi, tapi kita menggambarkan data tadi ya. Data tentang, coba kita kondisinya itu seperti ini nih, data itu ya, data murni ini ya.
data murni nih. Ya. Ini dalam satuan miliar. Ya, berarti kan dalam artian ini 84 miliar. Kalau ini berarti bisa jadi 1 triliun ini ya, 1 triliun ini. Nah, ini 64 ya, 64 miliar. Nah, kalau data ini kita lihat, kita gambarkan, maka bentuknya begini nih. Yang pertama, dia linear positif ini ya. Ini juga linear positif. Yang berikutnya, ini juga linear positif ya. Ini linear positif. Ini juga linear positif. Ya, sampai ke sini ya, pendapatan asli daerah. Nah, di pendapatan asli daerah ini kondisi datanya agak apa ya, mondar-mandir gitu ya, sehingga cenderung cenderung sama dengan nol ini ya. Sama dengan nol. Ini juga sama dengan nol. Artinya apa? Tidak ada membentuk pola gitu. Jadi kan cenderung lurus garisnya ini kalau kita buat ya, kita buat. Nah, ini kondisi data data pertama ini. Kalau kondisi data kita eh, dalam kondisi data murni. Nah, sedangkan berikutnya kalau data kita olah menjadi sebuah data pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kan kita tinggal bagi ya. Misalnya pertumbuhan 2015, maka 2015 dibagi dikurangi tahun sebelumnya, dibagi tahun sebelumnya dikali 100. Nah, kita dapat informasi ini. Nah, di sini nih informasinya negatif ini ya. Ini negatif ini, pertumbuhan yang negatif. Nah, menjadi persoalan apakah data ini layak kita 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 apa ya kita kita olah dalam artian secara deskriptif kita lihat data ini memiliki risiko kemungkinan besar memiliki apa ya standar deviasi ya. Rata-rata dari minnya akan lari kalau kita menggunakan ini ya. Maka kalau kita gambarkan bentuknya begini nih ya, bentuknya begini nih, dia linear negatif sedangkan yang murni tadi ya, untuk penyediaan akomodasi makan minum, dia linear positif. Nah, kalau dia dalam bentuk pertumbuhan, dia linear negatif, gitu ya. Nah, ini cenderung cenderung tidak ada nol ini ya, tidak ada hubungannya. Ini linear negatif. Ini juga linear negatif ya. Dengan potensi risiko keuangan yang tinggi ya. Ini potensi risiko keuangannya tinggi sekali ini karena banyak jurang dan juga pertumbuhan yang tidak stabil. Nah, itu dari informasi dari eh, eh, data yang kita informasikan dalam bentuk pertumbuhan. Nah, kalau bentuk kontribusi, maka dia relatif positif, gitu. Relatif positif. Namun, ya, jadi kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB gitu ya. Jadi ya, data ini kita share-nya terhadap ini berapa ya. Seperti ini juga PAD share-nya ini terhadap pendapatan daerah itu seperti apa. Kan teorinya ada ya. Sehingga perhitungannya seperti itu. Nah, jika kita dapat informasi yang kontribusi ini, maka bentuknya begini nih gambarnya. Yang pertama itu dia linear positif, hampir nol juga, ya, hampir nol juga. Yang berikutnya untuk pendapatan asli daerah, ya, untuk pendapatan asli daerah itu bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini garisnya nih. Nah, ini kita bisa perbandingkan ini. Kita bisa perbandingkan informasi secara secara apa ya, secara deskriptif gitu ya. Coba saya kecilkan ya. Nah, ini ya. Coba ini kelihatan ya ini ya. Nah, kita bisa bandingkan ini ya. Kita bisa bandingkan ini beberapa tabel ini, gambar ini. Nah, ini memiliki perbedaan perbedaan sekali ya. Dia pakai data murni linear positif. Tapi di sini pakai pertumbuhan dia linear negatif. Di sini linear positif. Di sini hampir nol ini ya, tidak menunjukkan suatu garis lurus, garisnya datar gitu. Nah, ini juga negatif. Sorry, positif ya, positif linear positif. Nah, ini sama nih hampir mirip ini ya.
Nah, sedangkan dibandingkan dengan data pertumbuhan itu negatif, linear negatif, ya, positif. Ini linear negatif. Nah, ini datanya, informasinya bisa beragam ya dari pengolahan data tadi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Secara deskriptif kita melihat bahwa ada kecenderungan risiko-risiko keuangan karena polanya seperti ini. Ini kita bisa tendensinya risiko keuangan ya. Risiko keuangan cukup besar selama eh, periode eh, 10 tahun terakhir ini di Toraja Utara itu ya. Nah, itu bagian yang kita bisa bisa ambil ya. Nah, yang berikutnya kalau macam misalnya kita ukur dia ya. Ini kan kita bisa ini nih ya. Data ini kan kita bisa dapat ini dari Excel ini ya. Ini kita ngolah saja dari Excel ya. Ngolah saja dari Excel di sini ya. Kita punya data analyze ya. Kita punya deskriptif statistik ini ya. Nah, ini aja ya kita centang semua ini, kita bisa dapat perolehan data ini. Nah, ini informasi data murni tadi ya. Informasi tentang statistik deskriptif. Kita punya min sekian ya per variabel ini. Nah, ini informasinya bisa beda-beda ini. Ya. Informasinya beda-beda. Sehingga kalau kita analisis korelasi, akhirnya bentuknya begini. Ya. Kalau kita pakai informasi pertumbuhan, maka korelasinya seperti ini. Ya. Ini ya sekitar ini ya. Kita lihat ini ya. Cara bacanya gini ya. Ini terhadap PAD, terhadap PAD, ya, terhadap PAD. Nilai-nilainya ini, ya, nilai-nilai ini. Itu kalau basis datanya kita pakai pertumbuhan, pertumbuhan, eh, data pertumbuhan, gitu ya. Tapi kalau basis datanya kontribusi, beda lagi itu, ya. Beda lagi itu. Datanya begini untuk penyediaan ini terhadap PAD itu 39. Ya. Ini malah kecil sekali dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau data kontribusi tadi, data data kontribusi tadi, ini ya. Kalau data eh, pertumbuhan, dia sekitar 2 koma ini, ya, 2 koma ini jasa hiburan terhadap PAD, ya kan. Tapi ini dari segi pertumbuhan, tapi dari segi kontribusi, ya, dari segi kontribusi itu lebih kecil itu, ya. Jasa hiburan itu kecil sekali 0, itu dibanding 0,0 ya. Di sini 0,29 kan ini angkanya. Nah, ini ada perbedaan ini. Perbedaan-perbedaan ini terkait data terbukti bahwa kita mengolah data dengan data murni bisa jadi ya kita memunculkan suatu pengukuran data baru yang berbeda sehingga kita bisa generalisasi juga bisa berbeda. Nah, ini yang kita bisa dapat ya secara statistik deskriptif. Nah, kalau data murni ini malah parah ini ya, negatif ini korelasinya. Ya. Dalam artian kita bisa meyakini bahwa jika memiliki korelasi negatif antara antara jasa hiburan dengan PAD. Artinya apa? Artinya apa? Jika orang banyak berkunjung ke Toraja, tidak memberikan dampak terhadap PAD di kota. PAD apa? Retribusi. Dari mana retribusi ini? Ya, misalnya hotel, ya kan rumah makan, jasa orang, ya jasa guide dan sebagainya. Ini tidak ada pengaruhnya ke sini. Bukan tidak ada pengaruhnya, tidak memiliki korelasi yang positif dalam artian semakin memiliki hubungan positif dalam artian ini jika ini terlihat cenderung naik, ya ini juga mengikuti gitu PAD. Nah, ya seperti itu. Oke, nah itu informasinya yang terkait dengan statistik ini. Nah, yang berikutnya adalah ini. Yang berikutnya adalah data ini. Nah, jika ini ada perbedaan lagi. Tadi kan data tadi itu kan
data data yang konversi, data konversi dalam artian eh, bukan data aslinya gitu ya. Karena angkanya itu masih dalam miliar. Nah, sekarang angka aslinya nih ya dalam posisi triliun nih. Data dalam posisi triliun ya. Ini 75 miliar, 112 miliar. Nah, ini angkanya nih ya. Nah, bagaimana dengan kondisi data ini? Ya, kondisi data ini. Kondisinya masih sama tetap ya, masih sama tetap. Tapi yang berbeda di sini ya. Yang berbeda di sini ya, lihat lihat nilai lihat nilai dari min ya, min dengan standar defisiasi ini ya. Dalam artian kan kita kita bisa ingat pembelajaran kita di statistik deskriptif bahwa ada istilah sentral tendensi. Sentral tendensi itu ada mean, ada modus, dan ada median. Ya. Nah, ketiga ini memiliki karakteristik dan kekurangan yang masing-masing. Namun, banyak catatan buku statistik yang menyatakan bahwa mean merupakan standar eh, eh, tendensi data itu yang lebih baik begitu dibandingkan median dan modus seperti itu ya. Sehingga dalam analisis-analisis parametrik masih menggunakan basisnya adalah basis eh, min, sehingga standar defisiasi ini ya kan, standar defisiasi ini sangat berhubungan dengan min. Jadi kan standar deviasi ini kalau jarak datanya ini segini, maka ini kan besar sekali nih ya, besar sekali kan. Standar deviasi itu lebih bagus mendekati nol ya, mendekati angka nol. Kalau variasinya tinggi, ragam sekali. Kalau rendah, maka data 10 tahun itu dia dia kokoh di titik data min-nya itu ya. Dalam artian jika titik data min di sini, maka datanya 10 data itu di sekitaran sini ya. Tidak jauh-jauhan gini. Nah, itu maksud dari standar defisiasi. Tapi ingat bahwa standar defisiasi dia tidak berhubungan bahwa kalau standar defisiasi naik, maka eh, eh, kemungkinan besar data itu tidak normal. Tidak juga, itu keliru ya. Ini tidak memunculkan istilah tren, tapi standar defisiasi dimaknai sebagai makna dari besaran ukur, besaran ukur. Jadi tidak ini naik, satu turun, satu naik enggak, ya. Tidak ada hubungan tren, tren seperti itu. Tapi dia bukan arah, tapi dia tanda. Jadi dia tidak ada makna positif. Tapi kalau standar defisiasi itu pasti positif. Karena apa? Dia dari akar. Dia proses akar sehingga tidak mungkin kita mendapat angka negatif. Ya. Nah, yang berikutnya, yang paling penting adalah ini nih, ya. Kalau sampel varians ini kan akar kuadratnya, ya. Akar kuadratnya dari min ini ya. Data kita 10 tahun itu akar kuadratnya gimana? Ya. Jauh ke tidak? Hampir seragam dengan ini ya. Yang berbeda tuh ini, ya, yang membuat nanti agak penting di sini adalah kurtosis sama skewness ya. Skewness ini yang paling sering memunculkan istilahnya seperti ini ya. Eh, apa eh, eh, kurva itu dia bisa menceng ke kiri, menceng ke kanan, itu pekerjaannya dia ini ya. Pekerjaannya si skewness ini ya. Beda dengan kurtosis. Ya, beda dengan kurtosis. Kurtosis ini dia lebih eh, kepada arah ya, apa lereng itu ya, membentuk lereng ini ya kan, kurva kan seperti ini ya. Nah, kurva ini kan minnya kan harapannya kan normalnya begini ya. Kehidupan ini kita mau simetris begini, tapi kan tidak juga ya. Harapannya pendekatan statistik itu dia minimal kita mendekati hal yang simetris. Walaupun tidak mungkin kita simetris 100% ini. Agak mustahil kalau data simetris itu. Kecenderungan bohong berarti datanya itu ya. Nah, skewness ini ya kecenderungannya gini nih. Dia menarik ini ya. Kalau ini ekornya. Kurtosis ini membentuk ekor ini ya. Membentuk ekor ini.
Tapi skewness ini dia membentuk, dia bisa lari nih kurva ini ya. Lari, macam misalnya begini lari menceng ke sana. Nah, atau tidak lari menceng ke sana. Nah ini kerjaannya si dia ini. Kerjaannya si dia. Kenapa? Sekarang kenapa dia bisa menceng ke kiri ke kanan? Kalau macam skewness itu kan kalau menceng ke kiri itu berarti kan eh, saya pikir statistik satu itu sudah paham ya. Jangan kita mengulangi lagi. Jadi kalau dia menceng ke kiri, itu kesimpulannya itu min-nya itu pasti lebih besar dari mediannya. Iya kan? Min-nya itu lebih besar dari mediannya kalau ke kiri. Tapi kalau ke kanan itu sebaliknya. Ya. Min itu dia lebih kecil dibandingkan median. Ya seperti itu. Nah, ini kita bisa dapat informasi sekilas tentang statistik deskriptif. Ini diolah dari Excel ya. Diolah oleh Excel. Nah, hasilnya seperti ini nih. Kalau basis data murni ini. Basis data murni artinya seperti ini datanya ini. Ya. Data ini kalau kita rubah ke bentuk prosentase, kita kali aja dengan 100, ya kan? Misalnya PAD ini, kita data ini, ya, kita kalikan dengan 100, munculnya 30,2%. Ini positif semua ini datanya ini, ya. Positif semua ini datanya ini. Bagus-bagus ini datanya. Ya khusus PAD ya, khusus PAD ini 21,9. Tapi memang jasa hiburan ini cukup kecil. Jadi kesimpulannya bahwa jasa hiburan ini, rekreasi dan perorangan ini di skala data, di kondisi data apapun itu, dia kecil peran korelasinya terhadap PAD ini. Jadi memang secara deskriptif kita bisa kesimpulkan. Jadi kita tidak perlu olah lagi bahwa eh, secara deskriptif kita sudah tahu itu bahwa memang informasinya bahwa eh, uang yang tertampung dalam aktivitas pertambahan nilai barang dalam lapangan usaha PDRB itu khususnya lapangan usaha jasa lainnya hiburan rekreasi dan jasa perorangan ini ya ini beresiko ini ya. Jadi kan kalau dalam keuangan itu standar defisiasi itu kita bisa artikan resiko keuangan karena dia memiliki jarak yang cukup jauh dari kondisi idealnya gitu ya. Nah, itu kita bisa dapat kesimpulan seperti itu ya, kondisinya ya. Ini hanya sekilas ya. Nanti teknisnya bahwa melalui video ini teman-teman coba pelajari lagi di YouTube banyak terkait hal ini teknis karena begini yang paling penting itu bukan mengolahnya ya, tapi logika kita berpikir tentang mata kuliah statistik satu, matematika, teori tentang ini kan teori makro ini ya. Bagaimana hubungan teori itu dengan fakta-fakta data ini sehingga kita tidak ngasal ngolah gitu ya. Kita tidak ngasal ngolah ya. Kita tahu cara membaca membaca beragam data. Jadi kita dapat perspektif data dari data murni, ya, data yang masih dalam miliar, konversi, data dalam bentuk pertumbuhan dan kontribusi. Seperti itu ya. Nah, itu kita bisa dapat data ini. Nah, yang berikutnya kita coba olah dengan namanya Jamovi. Jamovi ini aplikasi yang cukup cukup apa ya, cukup. Kenapa ini karena mudah dia ya, mudah dia kita dapat datanya. Apa istilahnya aplikasinya kita tidak perlu berbayar ya. Kalau kita ini untuk latihan begini kita bisa pakai lah. Nah, aplikasinya waktu saya olah hasilnya seperti ini ya. Hasilnya bentuknya seperti ini. Koefisien korelasinya ya. Koefisien korelasinya seperti ini. Kita punya min sekian ya, kita punya angka min sekian sedangkan variansnya sekian ya. Standar defisiasinya sekian. Nah, kalau kita bandingkan ini min dengan defisiasi ini itu cukup berbeda ini dengan data tadi kita ngolah pakai Excel ya ininya eh, apa ya
beragam sekali ini kalau kita satuannya apa ini ya. Agak bingung kita eh, eh, membacanya. Akan sulit sehingga kita membutuhkan suatu aplikasi. Nah, angkanya seperti ini ya. Angkanya seperti ini. Jadi untuk penyediaan akomodasi dan makan minum itu memiliki min angka 9. Standar defisiasinya itu 6. Itu tinggi sekali ya, jarak sekali ya. Tersebar datanya itu. Sama dengan ini, apalagi ini berkali-kali lipat. Ini bisa bisa tandanya bisa begini ya. Jarak antara ini ya, ini kan ketiga ini sama-sama tinggi, tinggi ya. Tinggi perbandingannya antara min dengan standar defisiasi. Artinya apa? Untuk beberapa kondisi bahwa data yang bervariasi memang baik, kita bisa gunakan. Karena kalau datanya misalnya begini, 70, 70, 70, terus kita ngapain ngolah ini ya, pakai inferensial? Ngapain? Kita butuh data yang bervariasi. Nah, ini juga pemahaman penting untuk Eh, jangan kita berpikir bahwa oh datanya bervariasi ini kan 9 ya, 9 dengan 6 ini kan jauh ya. 6 dengan 5 jauh, apalagi 0 dengan 21 ini jauh ya. Angka itu dia harus mendekati 0 ya. Harus di bawah 0. Beda dengan varians. Varians di bawah 1 lebih baik ya. Tapi kalau macam standar deviasi mendekati 0 lebih baik. Seperti itu ya. Nah, sehingga eh, kita bisa, kalau macam varians ini, kalau dalam statistik deskriptif disebut dispersi, ya, sebaran data itu, ya, sebaran data. Dia didapat dari ukuran kuadrat dari min-nya itu. Ya. Nah, ini yang kita peroleh dari eh, apa namanya eh, aplikasi ya. Jadi perbedaan sekali ya. Kita menggunakan Excel dengan kita menggunakan mungkin angka-angka ini akan cenderung baik ya, tidak akan tapi kita akan sulit membaca angka di sini ya. Angka yang ini kalau kita bandingkan dengan ini. Kita mau baca gimana ini. Seperti itu ya. Nah, itu sehingga apa konklusinya bahwa Excel cukup terbatas untuk memberikan apa ya kita yang misalnya saya ya yang sedikit belum familiar akan sulit kita membaca data-data ini ya. Sehingga beberapa aplikasi cukup membantu. Nah, sehingga saya coba olah ya dengan Jamovi ya. Jamovi cukup sederhana ya. Kita bisa download itu. Jamovi ini kita cari aja Jamovi. Nah, ini kita bisa download. Nah, ini kebetulan saya sudah ini ya, sudah olah ini. Nah, ini saya cuma sekilas saja ya. Yang penting teman-teman dapat teman-teman mahasiswa di Uncen atau di kita di FEB dapat khususnya ekonometrik dapat pemahaman, dipelajari materi ini sehingga nanti di kelas ke simulasi atau tidak kita perlu zoom sekali baru kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Sehingga kita bisa hemat waktu ini ya. Nah, ini datanya ini saya tinggal ngeklik aja sebenarnya. Ini tampilannya ya. Tampilannya seperti ini ya. Ini ada variabel, ya data, analyze ya. Nanti teknisnya teman-teman bisa pelajari ya. Namun yang paling penting kita datanya ini dulu ya. Datanya ini kita sebenarnya bisa copy paste saja data ini ya. Data ini dari mana? Basis pertumbuhan ya, basis pertumbuhan. Artinya apa? Yang saya pakai itu data ini. Data ini berarti apa? Di tahun 2020 kondisinya ada min ya. Untuk jasa lainnya juga ada min. Sama-sama posisinya di time series tahun 2020 min sama-sama ini. Nah, ini sama ini di sini juga min ini. Di keuangan daerah juga min. Nah, di 2020. Tapi berbeda dengan pertumbuhannya PAD ini. Ini min. Nah, kondisi data ini bagaimana ini? Ya, kondisi data ini bagaimana ini? Apakah dia memiliki korelasi tidak terhadap data ini? Ya? Bukan berarti satu sel data ini kita akan langsung mengeneralisasi bahwa tidak akan ada korelasi. Buktinya kita coba mengukurnya ada kok ini ya. Ada beberapa hubungan yang membuktikan walaupun kecil ya. Misalnya ini ya, ini kecil ya, kecil angkanya. Ya, ini kan dengan PAD ini ya, dengan PAD. Nah, ini kecil ya. Kalau makan minum dia 70.
Sedangkan rekreasi 0,29. Artinya apa? Dengan eh, kembali tadi bahwa secara statistik deskriptif sudah membuktikan bahwa itu kecil, kecil hubungannya. Nah, melalui aplikasi statistik juga, ya, Jamovi ataupun lainnya ya, yang bukan open source atau open source, itu juga kecil, ya, kecil dan tidak p-value-nya tidak signifikan ini. Kalau ini signifikan, dalam artian ini ada risiko di sini. Risiko apa? Risiko tadi, risiko bukan risiko fiskal, risiko keuangan terkait penambahan output pada aktivitas perekonomian di kota Toraja Utara itu. Masalahnya ada di situ. Ya. Dia tidak memberikan multiplier efek terhadap hal-hal yang sifatnya makro. Seperti itu ya. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, kita coba lihat ya, kembali ke aplikasinya. Nah, di aplikasinya, ini kan kita tinggal copy paste data tadi ya, paste masuk, terus kita coba lihat ini ya. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, penyediaan, ini fokus pariwisata. Kenapa datanya continue? Nah, ini juga teman-teman harus harus memahami ya. Jangan sampai kita tidak memahami data continue itu apa, discrete itu apa. Nah, ini saya pikir semua statistik satu sudah harus lulus ini dalam artian eh, continue ini data yang diukur dalam artian begini ya. Kalau data yang dihitung, ya, misalnya dihitung, misalnya begini, saya menghitung di kelas ekonometrik itu ada 70 orang. Kan tidak mungkin tuh 70,5 itu. Tidak mungkin. Nah, itu data yang dihitung nih. Sedangkan data yang diukur itu bisa jadi ada begini. Misalnya suhu tubuh. Suhu tubuh orang kan bisa jadi 72, tinggi sekali ya. Mungkin 30-an gitu ya. Koma berapa. Tinggi misalnya 180, sekian. Nah itu data kontinu. Sehingga kenapa data ini kontinu? Ya karena memang dari proses pengukuran ya data PDRB dengan data data APBD tadi dari proses pengukuran sehingga kita memilihnya itu kontinu data kontinu bukan nominal ordinal atau ID ya beda lagi sama dengan ini juga ya kedua data ini semua sama kontinu nah ini kan mudah sekali nih kita tinggal ngeklik kalau di 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 aplikasi ini enak ini kita tinggal analyze ya misalnya deskriptif kan nah ini enak sekali datanya ya Eh, enak enak sekali kita tinggal ngeklik sini aja gitu kan kita masukin variabel ini semuanya klik masuk ya kita dapat informasinya itu ya kita dapat informasinya semua nah ini ya ini kita bisa bisa ini ya kalau kita mau cross seperti ini ya nah untuk nambah-nambah ini ada ini kita bisa nambah ini median min ya moodnya variance ya range-nya berapa Shapiro wheel ya kurva apa distribusi normal atau tidak ini distribusinya ya standar error of mean ini juga ada untuk memunculkan plotnya bisa misalnya dari bentuk density-nya ya, dan setiap density nah density-nya ini kita bisa lihat ya menceng ke sini ya kalau menceng-menceng begini pekerjaannya siapa ingat pekerjaannya si Anu ini ya pekerjaannya si ini ya Skenes dan kurtosis. Oke, nah ini deskriptif. Kita tinggal tinggal ngeklik. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya sama. Cara bacanya sama. Ya, kita punya median sekian, ya, mood moodnya sekian, standar deviasinya ini lihat ini sama ya dengan kita tadi ya, dengan min, ya, dengan min kita ini sama. Coba kita ke Excel tadi ya, 66498. Ya, mana? Nah ini ya, 66498. Sama. Nah, itu kita bisa dapat itu informasi itu. Nah, sekarang kalau korelasinya gimana? Pertanyaannya kan untuk memunculkan tabel tabel ini nih.
matriks korelasi ini ya, matriks korelasi. Nah, matriks korelasi ini kan dapatnya dari sini kan, dari sini. Nah, matriks korelasi ini dari mana? Ya kan, pertanyaannya kan begitu ya. Pertanyaannya kan begitu. Nah, di sini kita bisa ngeklik di sini. Kita bisa ngeklik di regresi correlation matrix. Nah, kita masukin itu semuanya datanya. Kita masukin semua datanya. Nah, ini kita dapat informasi nih. Ya. Ini saya cepat ya karena untuk ini aja ya. Eh, Biasanya kita pakai persen nih. Kita bisa pakai persen. Nah, ini angka-angkanya nih. Nah, ini yang kita bahas. Ternyata eh, sama itu datanya itu. Nah, ini ya. Nah, ini olahan ini saya copy ya, masukin di Excel. Nah, di Excel itu yang kita taruh di di eh, Word gitu ya. Jangan jangan kebiasaan kalian kan begini ya. Kadang kan sedikit-sedikit buta huruf juga gitu ya. Kadang kita tuh langsung gini, copy langsung aja nih, paste langsung di Word. Enggak kayak gitu juga, tapi diedit dulu lah. Nah, ini ada ini ya persen. Nah, ini kita mau munculkan flex signifikan ya, bintang-bintang ini ya. Nanti ada tandanya di sini ya, kalau bintang 3 itu di bawah 0,01 atau tidak. Sorry, bintang 3 itu di bawah 0,001. Nah, kalau ini kita korelasi dua arah ya, tergantung hipotesa kita. Kalau hipotesa kita tidak lebih besar atau sama dengan ya, kita uji dua arah ya, uji dua arah maka kita sorry, kita correlate. Kalau positif ya kita ngeklik di sini, tergantung bunyi hipotesis kita atau kerangka pikir kita. Nah, ini kita bisa munculkan matriks korelasinya juga. Nah, ini eh, secara sederhananya, nah ini muncul ini ya. eh, eh, Plot korelasi kita bisa density-nya per variabel, tapi agak sulit karena dia kelemahannya dia jadi gini, plot density antara penyediaan akomodasi dan makan minum ya terhadap dirinya sendiri ini ya plotnya. Nah, ini kalau digabung ini bentuknya begini nih, bentuknya begini nih, bentuknya begini nih. Nah, ini ada nih. Nah, ini density-nya. Nah, ini cenderung kalau yang ini nih cenderung apa ya? Bukan garis lurus ya. Cenderung non-linear, sebenarnya PAD-nya ini. Nah, berarti bisa jadi eh, 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 apa istilahnya eh, khusus analisis PAD 2014 sampai 2025 itu bisa jadi pendekatan non linear atau bisa jadi kita pakai yang lain misalnya gini ya. Misalnya gini ya, saya rasa ini sudah ini ya dapat dapat ini ya dari video ini, nanti kita lengkapi di kelas ya. Bisa jadi kita menggunakan bias gitu ya. Kita menggunakan bias. Nah, bedanya ini apa? Ini yang paling penting ya, teman-teman juga dapat tambahan bedanya eh, klasik ya, correlation matrix klasik atau regresi klasik dengan bias. Bedanya itu di parameter ya. Kalau klasik itu biasanya tuh kalau tidak salah ya, klasik itu dia dia tetap dia tetap. Tapi kalau macam bias itu parameternya itu parameternya itu parameternya itu acak. Dalam artian apa parameter yang acak ini? Berarti slope-nya itu acak. Slope-nya itu acak. Berarti kan kurvanya gini ya. Ini kan slope ini. Ya. Ini tidak konstan ini. Nah, itu dari segi parameter ya, parameter. Nah, bisa juga dari metode. Ya, metodenya beda ya, karena dia pakai Markov Monte Carlo. Kalau yang regresi atau correlation matrix yang klasik, dia menggunakan atau tidak regresi ya, itu OLS. OLS, pangkat terkecil, ya, kuadrat terkecil. Nah, itu ya. Nah, itu beda-beda. Jadi adik-adik bisa banyak hal kok di YouTube. Saran saya di lihat lihat IPB Bogor ya.
YouTube-nya itu bagus-bagus ya, dia memberikan edukasi-edukasi atau tidak UGM ya, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor. Di YouTube teman-teman bisa bisa menambah informasi. Namun informasi terbatas saat ini saya berikan gambaran sekilas umum pembelajaran kita di paling akhir sebelum kita meet. Kita akan simulasikan hal ini dan kita akan baca satu persatu ya. Sampai correlation matrix tadi ya. Kita bandingkan, kita gunakan aplikasi apakah beda tidak dengan Excel. Ternyata tadi ada perbedaan-perbedaan mendasar. Nah, misalnya kalau macam tadi, saya mau dapat angka R kuadratnya di mana? Misalnya kita bisa bisa buat kan. Misalnya tadi eh, makan minum dengan rekreasi PD PAD. Nah, kan bisa hubungannya gini. Bisa hubungannya gini. Kalau ini ke sini kan R kecil gini. Tapi kalau mereka ini bersamaannya R R besarnya nih gimana ya? R R besarnya nih gimana ya? Ya sama saja kita pakai regresi saja. Ya, kita kalau lihat linear regression, ya kan? Kita maksudnya dependent variabelnya itu PAD, ya penyediaan kayak kovarian, kovarian. Udah, kita masukin. Nah, kita ambil ini. Nah, ini cukup ini. Cukup 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 baik ini angkanya ini. Model fitnya ini ya. Ya, di atas 50% itu cukup baik. Bisa membuktikan dua hal ini, membuktikan peluangnya dan kesempatannya terhadap PAD dengan kondisi minimal tanah Toraja gitu ya. Nah, hal ini kalau dengan kebijakan-kebijakan inklusif terkait pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, maka kemungkinan ini bisa naik ini. Caranya menaikkan ini dengan apa? Dengan tadi, ya. Cara menaikkan ini dengan apa? Kebijakan teknisnya ya tadi. Ya. Kita bisa lihat tadi. Kalau kita pakai data murni ini, maka kita lihat ini. Jangan muncul lagi seperti ini. Ya. Jangan muncul lagi pertumbuhan yang tiba-tiba besar begini, terus kecil lagi. Jangan. Bagaimana kebijakannya? Kebijakan makro dan mikro ya. Keseimbangan makro mikro. Seperti itu ya. Hal-hal yang bisa 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 kita dapat dari hal ini ya. Video ini ya. Mungkin mungkin begitu ya adik-adik ya. Dalam artian ini banyak sekali ya. Banyak sekali kita bisa bisa log juga ya, analisis frekuensi ya, dependent sample base, pemfaktoran ya. Ini ada PCA ya, banyak yang tapi yang paling penting begini adik-adik, apapun kalian lihai ngeklik di sini ya, ini kan aplikasi yang saya bilang begini, kalian masukin data itu sampah, keluarnya juga sampah, tapi basis pemikiran kita tuh ada di Excel tadi. Data ini gimana ya, kok bisa begini ya, itu harus munculkan pertanyaan-pertanyaan itu di kepala ya, sehingga kita bisa dapat konfirmasi, sehingga apa maksudnya ya. Kalian kalau diuji tentang hasil-hasil ini, khususnya ini, ya, hasil-hasil ini, kalian bisa jawab. Kalian bisa menjawab di depan meja ujian, mempertanggungjawabkan. Karena apa? Kalian punya basis basis faktual itu ada di Excel dan ada di aplikasi. Seperti itu ya adik-adik ya. Semoga ini memberikan apa ya, gambaran umum. Hal praktis lainnya kita akan lengkapi di kelas. Semoga ini membantu untuk adik-adik lebih lebih proaktif lagi secara mandiri, harus belajar mandiri adik-adik. Waktu terbatas 16 kali pertemuan, maka adik-adik harus 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 eh, apa ya, lebih 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 membagi waktu lagi untuk mempelajari hal-hal ini. Mungkin eh, bagi saya seperti itu ya. Eh, Selamat siang, semoga Tuhan berkati adik-adik, sukses selalu ya.